Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Maghfirah dari kelompok 2, dan di kelompok 2 ini sendiri beranggotakan saya sendiri dan Risalatul Khafifah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang akidah Islamiyah. Dan saya sendiri di sini berkesempatan untuk membahas tentang dasar-dasar normatif dan filosofis serta masalah usul dan furu'. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasinya. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu dasar-dasar normatif dan filosofis. Dasar-dasar normatif dan filosofis ada dua. 1. Al-Quran, 2. Hadis. Al-Quran merupakan dasar pokok akidah Islam yang paling utama. Dasar-dasar akidah yang harus dimiliki oleh setiap muslim ada 6. 1. Iman kepada Allah. Adapun iman kepada Allah dibagi menjadi 4 hal. Pertama, beriman kepada adanya Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar dapat ditunjukkan oleh fitrah, akal, syara, dan rasa. Kedua, beriman kepada rububiyahnya, yaitu bahwa Dia sajalah Tuhan itu, tidak berserikat dan tidak ada penolong baginya. Ketiga, beriman kepada uluhiyahnya, yaitu hanya Dia sajalah Tuhan yang hak, tidak ada serikat baginya. Yang keempat, beriman kepada asmanya dan sifat-sifatnya, yaitu menetapkan asma atau nama-namanya dan sifat-sifat yang layak baginya. Kedua, iman kepada malaikatnya. Iman kepada malaikat mengandung 4 hal. Pertama, iman kepada para malaikatnya. 2. Iman kepada malaikat yang kita ketahui namanya maupun yang kita tidak tahu namanya. Ketiga, beriman kepada sifat-sifat mereka. Dan keempat, beriman kepada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh para malaikat yang kita ketahui atas perintah Allah. Untuk dasar ketiga, iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada kitab Allah mengandung 4 hal. 1. Mengimani bahwa turunnya kitab-kitab dari sisi Allah itu hak. 2. Mengimani kitab-kitab Allah yang kita ketahui namanya maupun kitab yang tidak kita ketahui namanya. Ketiga, membenarkan berita-berita yang benar. Keempat, mengamalkan hukum-hukumnya selama tidak dinasah, rela menerimanya, baik hukum yang telah kita pahami hikmahnya maupun yang belum kita ketahui hikmahnya. Dasar yang keempat yaitu iman kepada rasul-rasulnya. Adapun iman kepada rasul-rasulnya mengandung 4 hal. 1. Mengimani bahwa kerasulan mereka adalah hak dari Allah. 2. Mengimani rasul-rasul yang kita ketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya. Dan yang ketiga, membenarkan berita-berita yang benar tentang mereka. Keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu penutup para Rasul Muhammad SAW. Untuk dasar yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir mengandung 3 hal. 1. Mengimani adanya hari kebangkitan. 2. Mengimani adanya hisab, perhitungan dan jaza atau balasan. Yang ketiga, mengimani adanya surga dan neraka. Dan iman kepada hari akhir diikuti dengan iman kepada segala yang terjadi setelah kematian, seperti fitnah kubur,
azab kubur, dan nikmat kubur. Dasar yang keenam yaitu iman kepada takdir atau iman kepada takdir buruk dan takdir baik. Iman kepada takdir mengandung 4 hal. 1. Mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara rinci. 2. Mengimani bahwa Allah telah mencatat semua itu dalam Lauh Mahfudz. 3. Mengimani bahwa semua yang ada tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dan yang keempat, mengimani bahwa Allah lah yang memelihara dan menciptakan segala sesuatu. Al-Hadis. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran, yang mana kedudukannya hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dalam agama Islam, ditegaskan bahwa hadis adalah hukum Islam kedua setelah Al-Quran, baik sebagai sumber hukum dalam akidah maupun dalam segala persoalan hidup manusia. Hadis memiliki fungsi sebagai pedoman yang menjelaskan masalah-masalah yang ditetapkan di dalam Al-Quran yang masih bersifat umum. Setidaknya ada 2 alasan hadis merupakan pedoman akidah Islam, yaitu 1. Hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW tidaklah semata-mata keluar dari hawa nafsu, akan tetapi semata-mata berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk kepada manusia agar mengakui kebenaran yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang kedua, masalah usul dan furu'. Pengertian usul dan furu'. Usul merupakan ajaran Islam yang sangat prinsip, pokok, dan mendasar. Penyimpangan dalam usul tidak boleh ditoleran, tapi wajib untuk diluruskan. Sedangkan pengertian furu' yaitu ajaran Islam yang sangat penting namun tidak prinsip dan tidak mendasar. Perbedaan dalam furu' wajib ditoleran dengan jiwa besar dan dada lapang serta sikap saling menghargai dan menghormati. Contoh usul dan furu'. Contoh dalam akidah. Kebenaran peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW adalah termasuk masalah usul. Namun, masalah apakah Rasulullah SAW mengalami Isra Mi'raj dengan ruh dan jasad atau dengan ruh saja, maka itu termasuk masalah furu'. Contoh dalam syariat. Kewajiban sholat 5 waktu adalah masalah usul. Namun, masalah apakah boleh dijamak tanpa udzur, maka hal itu termasuk dalam masalah furu'. Contoh dalam akhlak. Berjabat tangan sesama muslim adalah sikap terpuji, dan itu termasuk dalam masalah usul. Namun, masalah bolehkah jabat tangan setelah sholat berjamaah, maka hal tersebut termasuk dalam masalah furu'. Sekian presentasi dari saya, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risalatul Khafifah. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.